Jumpa lagi bersama saya Advokat Hadi Caniago, teman-teman. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah teman-teman, untuk edisi video kita kali ini saya akan membahas sedikit terkait topik atau tema yang cukup menarik. Jadi bagaimana kita terhindar dari teror DC pinjaman online. Nah, siapa nih di sini yang pernah ngalamin atau sekarang lagi ngalamin diteror oleh DC atau debt collector pinjaman online? Sharing aja di kolom komentar ya. Teman-teman, ini sebenarnya saya akan sedikit cerita pengalaman pribadi sebenarnya. Dulu saya sempat terlibat atau istilahnya diteror sama DC pinjaman online ilegal tentunya ya. Dulu saya belum paham, ketika saya belum paham bagaimana cara mereka menagih, maka itu timbul sebuah kekhawatiran. Tapi intinya teman-teman, jika teman-teman semua sedang mengalami teror dari DC pinjaman online, intinya jangan panik. Jangan panik ya. Karena apa? Karena ancaman-ancaman dari DC-DC pinjaman online ilegal tersebut itu hanya sebatas chat, hanya sebatas omongan, hanya sebatas telepon di HP saja. Karena mereka sendiri adalah perusahaan yang ilegal. Bagaimana mereka akan bisa menempuh jalur hukum atau seperti apa yang mereka sampaikan di dalam ancamannya di melalui pesan WhatsApp atau telepon teman-teman. Dulu sekitar tahun 2018 saya sempat ngedown juga karena saya belum paham bagaimana cara menanggulanginya. Jadi di sini saya akan sharing bagaimana cara menghadapi DC atau debt collector dari pinjaman online tersebut. Mereka ini teman-teman hanya meneror kita melalui telepon dan WhatsApp, dan mereka tidak akan bisa datang mengunjungi kita karena mereka sendiri adalah perusahaan-perusahaan yang ilegal di sana. Posisi kita sebenarnya kuat di sana teman-teman. Meskipun yang namanya hutang itu tetap mesti dibayar. Ya, tapi kalau memang sudah terlanjur, istilahnya terlanjur perang terhadap DC, maka ya mau tidak mau ya kita nggak usah bayar sekalian ya. Jadi dari OJK sendiri udah sering kali mengingatkan kita untuk agar hati-hati dalam memilih pinjaman online. Jangan sampai kita salah pilihlah pinjaman-pinjaman online yang terdaftar dan legal di OJK agar teman-teman terhindar dari teror DC yang berlebihan. Karena bedanya antara pinjaman online yang legal dan tidak legal itu dari tata cara penagihan DC-nya itu sudah sangat berbeda. Karena perusahaan pinjaman online yang legal itu sudah diatur oleh OJK sedemikian rupa bagaimana tata cara untuk melakukan penagihan. Jadi bisa kita ketahui bahwasanya ketika DC meneror dengan kata-kata yang kasar, menghina, itu sudah dipastikan itu adalah pinjaman online yang ilegal teman-teman. Intinya jangan panik. Yang pertama, paling terornya itu paling lama itu selama 3 bulan teman-teman. Ya, paling lama 3 bulan dan mereka akan berhenti sendiri untuk nagih dan neror. Ya, abaikan saja sebenarnya. Untuk kontak-kontak di HP kita, rekan-rekan kita itu bakal dihubungi semua ya. Solusinya ya kita sampaikan saja ke rekan-rekan kita atau ke kontak-kontak di HP kita, sebar broadcast pesan bahwasanya ketika ada DC yang menghubungi jangan diabaikan saja, jangan ditanggapi. Karena kalau ditanggapi mereka akan terus menerus itu meneror. Tapi ketika kontak yang ada di HP kita itu tidak merespon, maka mereka tidak akan terus mengejar seperti itu teman-teman. Ada satu lagi tips sebenarnya yang cukup simpel, ya tinggal ganti nomor HP teman-teman.
ganti nomor HP, cabut SIM cardnya, dan hapus aplikasi pinjol tersebut. Sudah aman teman-teman, dan teman-teman nggak perlu khawatir DC dari pinjol tersebut akan datang ke rumah, akan melakukan proses hukum, seperti banyak ancaman-ancaman yang disampaikan melalui WhatsApp, melalui pesan WhatsApp atau telepon. Itu semua hanyalah omongan belaka. Jadi nggak perlu khawatir ya teman-teman ya, nggak perlu takut, karena yang namanya pinjam meminjam itu adalah ranahnya perdata. Jadi tidak ada yang namanya pinjam meminjam itu bakal apa istilahnya, seperti yang ancamannya itu bakal melaporkan ke polisi lah, seperti itu, dan dia menuduh kita sebagai penggelapan lah, membawa lari uang perusahaan lah. Justru ketika mereka meneror kita dengan fitnah lah istilahnya, dengan hal-hal yang tidak mengenakan, itu kita punya istilahnya kita bisa melaporkan pidana, kita laporkan ke kepolisian bahwasanya mereka telah melakukan perbuatan fitnah atau pencemaran nama baik teman-teman. Jadi intinya nggak perlu panik, nggak perlu khawatir. Kalau memang benar sudah terlanjur melakukan pinjaman di pinjaman online yang ilegal, dan teman-teman sudah cukup merasa resah, ya udah nggak usah bayar sekalian ya. Jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya sebenarnya berbagi informasi ini karena saya juga punya pengalaman dulu terjerat oleh pinjaman online ilegal teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman yang sekarang sedang mengalami teror dari DC pinjaman online itu bisa merasa sedikit tenang dan lega, dan masalahnya akan segera cepat selesai ya. Karena untuk teror DC ini nggak berlangsung lama teman-teman, paling lama itu sekitar 3 bulanan, dan mereka akan capek sendiri. Oke teman-teman, sekian yang bisa saya sampaikan untuk video kita kali ini. Intinya keep calm, jangan takut, dan jangan cemas terhadap teror dari DC pinjaman online ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan untuk video kita kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya teman-teman, agar bisa mendapatkan update-update video terbaru dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.